guys, jumpa lagi di Rumah Bocil. Kali ini para bocil akan berpetualang ke suatu tempat yang pastinya keren banget, yaitu Sydney Opera House yang berlokasi di Sydney, negara bagian New South Wales. Sydney terletak di pesisir timur Australia, negara bagian New South Wales, menghadap Samudra Pasifik. Kota ini merupakan kota terbesar di Australia dan pusat bisnis serta perdagangan, ditandai dengan banyaknya gedung-gedung tinggi dan kawasan pusat bisnis. Wilayah metropolitan Sydney memiliki luas sekitar 12.300 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 5,3 juta jiwa dan tingkat kepadatan tinggi terutama di pusat kota. Sydney dikenal sebagai kota multikultural dengan penduduk berasal dari berbagai latar belakang, terutama keturunan Eropa serta komunitas besar dari Cina, India, Asia Tenggara, dan Timur Tengah. Lebih dari 40.000 tahun lalu, wilayah Sydney telah dihuni oleh suku aborigin, khususnya bangsa Eora sebagai penduduk asli. 1770, Kapten James Cook mendarat di Botany Bay dan mengklaim wilayah tersebut untuk kerajaan Inggris. 1788, armada pertama Inggris tiba dipimpin oleh Arthur Phillip dan mendirikan koloni di Sydney Cove. Nama Sydney diambil dari Thomas Townshend Lord Sydney, Menteri Dalam Negeri Inggris saat itu yang berperan dalam pendirian koloni Australia. 1800 sampai 1850-an, Sydney berkembang sebagai koloni tahanan, pelabuhan utama, dan pusat pemerintahan New South Wales. 1850 sampai 1890-an, demam emas mendorong pertumbuhan ekonomi dan gelombang imigrasi dari Eropa dan Asia. 1932, Sydney Harbour Bridge diresmikan mempercepat perluasan dan modernisasi kota. 1973, Sydney Opera House diresmikan dan menjadikan Sydney ikon budaya dunia. Tahun 2000, Sydney menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas, mengukuhkan statusnya sebagai kota global. Di abad ke-21, Sydney berkembang sebagai kota terbesar dan paling multikultural di Australia, pusat ekonomi, budaya, dan perdagangan internasional. Sydney Opera House adalah gedung seni pertunjukan ikonik Australia yang terletak di Bennelong Point, tepi Sydney Harbour. Bangunan ini memiliki tinggi sekitar 65 meter, berdiri di atas area seluas kurang lebih 5,8 hektar, dan mampu menampung sekitar 5.700 penonton di berbagai ruang pertunjukan. Fungsinya sebagai pusat seni dan budaya, mulai dari opera, musik, teater, hingga konser modern. Desain atapnya yang menyerupai kapal layar terinspirasi dari hubungan Australia dengan laut sebagai bangsa maritim. Bentuk ini melambangkan perjalanan, keterbukaan, dan semangat eksplorasi, sekaligus menyatu dengan landscape Sydney Harbour sebagai simbol identitas Australia. Di tahun 1956, sayembara desain dibuka, dimenangkan oleh arsitek Denmark John Utzon dengan inspirasi kapal layar dan ombak laut. 1959, pembangunan dimulai di Bennelong Point. 1966, Utzon mengundurkan diri karena konflik politik dan biaya membengkak. 1973, gedung resmi dibuka oleh Ratu Elizabeth II. Total biaya pembangunan mencapai sekitar 102 juta dolar Australia, jauh melebihi perkiraan awal. 1999, Utzon kembali diakui sebagai arsitek konsultan untuk pengembangan gedung. 2007, Sydney Opera House ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Abad ke-21, berfungsi sebagai pusat seni dan budaya global, simbol identitas dan ikon Australia. Setibanya di lokasi, sayang sekali tidak ditemukan area parkir gratis di sekitar sini. Maka mau tidak mau harus melalui parkir berbayar yang berada di bawah gedung. Dari area parkir di bawah gedung, pengunjung naik lift untuk mencapai bangunan di bagian atas. Pengunjung juga diharuskan melewati koridor yang dipenuhi gambar-gambar dan lampu-lampu untuk menuju bagian pelataran Opera House. Akhirnya sampai juga di pelataran Opera House. Dari sini terlihat jembatan yang merupakan ikon dari Australia, yaitu Sydney Harbour Bridge. Dari pelataran ini, pengunjung bisa melihat banyak sekali kapal yang berukuran besar maupun kecil berseliweran di sekitar area ini karena memang area ini adalah pelabuhan.
Bahkan pengunjung bisa melihat jembatan, kapal pesiar, dan gedung pencakar langit hanya dari satu tempat ini. Tepat di bawah tangga gedung terdapat sebuah lorong yang memudahkan pengunjung untuk memasuki gedung maupun berpindah ke area berikutnya. Saatnya berjalan-jalan di sekitar Sydney Opera House untuk menikmati kemegahan arsitektur bangunan. Desain arsitektur Sydney Opera House yang memukau bukan sekedar kemegahan, melainkan menyimpan makna mendalam. Bentuknya menyatu dengan lanskap Sydney Harbour, menciptakan pelabuhan dan layar kapal, sekaligus menegaskan Australia sebagai negara maritim yang bebas, terbuka, dan memiliki kekuatan ekonomi modern. Di dalam area gedung juga terdapat lorong yang menggambarkan sejarah pembangunan gedung ini. Kembali melewati food court untuk menuju area parkir mobil yang terletak di bawah gedung. Mengunjungi Sydney Opera House tak lengkap rasanya tanpa melewati ikon nasional Australia lainnya, yaitu Sydney Harbour Bridge. Sydney Harbour Bridge adalah ikon Australia yang membentang di atas Sydney Harbour, menghubungkan Sydney CBD dan North Sydney. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 1.149 meter dengan tinggi lengkungan mencapai 134 meter di atas permukaan laut. Seluruh struktur jembatan terbuat dari baja, menjadikannya salah satu jembatan lengkung baja terbesar di dunia. Sydney Harbour Bridge dibangun sebagai penghubung utama untuk memperlancar mobilitas manusia dan barang antara wilayah selatan dan utara Sydney yang sebelumnya sangat bergantung pada feri. Jembatan ini dapat dilalui oleh mobil, bus, kereta api, sepeda, dan pejalan kaki. Untuk kendaraan, tol hanya dikenakan dari arah utara ke selatan, sedangkan dari selatan ke utara tidak dikenakan biaya. Pejalan kaki dan pesepeda pun gratis. Lokasi jembatan ini dipilih karena merupakan titik paling strategis di Sydney Harbour, mampu menghubungkan pusat kota, kawasan bisnis, dan pelabuhan utama secara efisien, sekaligus menjaga jalur pelayaran tetap terbuka dan aman. Di tahun 1815 sampai 1880-an, gagasan menghubungkan Sydney Selatan dan Utara mulai muncul, namun masih berupa wacana. Transportasi utama antar wilayah masih mengandalkan feri di Sydney Harbour. Tahun 1900 sampai 1914, insinyur Australia Dr. John Bradfield mengajukan rencana jembatan besar sebagai bagian dari sistem transportasi terpadu Sydney, termasuk jalur kereta api. 1916 sampai 1922, pemerintah New South Wales menyetujui proyek ini. Lokasi dipilih di titik paling strategis dan relatif sempit di Sydney Harbour agar efisien dan tidak mengganggu jalur pelayaran. 1922, perusahaan Inggris Dorman Long & Co. memenangkan tender dengan desain jembatan lengkung baja raksasa. 1923, pembangunan Sydney Harbour Bridge resmi dimulai. Proyek ini menjadi salah satu proyek teknik terbesar dan paling ambisius di dunia pada masanya. 1926 sampai 1930, pemasangan lengkungan baja dilakukan secara bertahap dari kedua sisi pelabuhan hingga bertemu di tengah. Pembangunan terus berjalan meski Australia terdampak Great Depression. 1932, Sydney Harbour Bridge resmi dibuka untuk umum. Total biaya pembangunan mencapai 6,25 juta pound sterling, jumlah yang sangat besar pada era tersebut dan sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah New South Wales. 1932 sampai sekarang, Sydney Harbour Bridge menjadi tulang punggung transportasi Sydney dan simbol nasional Australia, digunakan oleh kendaraan, kereta api, pesepeda, dan pejalan kaki sekaligus menjadi ikon wisata dunia. Para bocil berusaha menyeberangi Sydney Harbour Bridge dari Sydney CBD menuju North Sydney. Jalur ini gratis dan tidak dikenakan tol. Terdapat banyak sekali flyover dan juga terowongan untuk menuju Sydney Harbour Bridge. Deretan gedung-gedung tinggi pencakar langit turut menghiasi perjalanan menuju Sydney Harbour Bridge.
Akhirnya dari kejauhan mulai terlihat Sydney Harbour Bridge. Dari tepi Sydney Harbour Bridge terdapat menara ikonik yang berfungsi menopang struktur jembatan, memudahkan perawatan sekaligus menjadi spot observasi bagi wisatawan. Akhirnya berhasil melewati Sydney Harbour Bridge. Dari sini terlihat potongan baja yang tersusun rapi di atas jembatan, membentuk struktur geometris yang rumit tapi megah. Sementara kecepatan maksimum kendaraan yang melewati jembatan ini adalah 70 km per jam. Tak mampu lagi dilukiskan dengan kata-kata betapa indahnya struktur baja di lengkungan jembatan ini yang merupakan hasil karya manusia. Setelah selesai melewati jembatan, memasuki kawasan Sydney bagian utara atau North Sydney, di mana masih terdapat banyak sekali gedung-gedung tinggi pencakar langit. Pada akhirnya, Sydney Harbour Bridge bukan hanya ikon Australia, tapi juga jalur transportasi utama yang mendukung ekonomi, perdagangan, bisnis, serta memudahkan aktivitas manusia dengan desain yang megah, kuat, dan indah. Sekian dulu petualangan bocil hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.